Dari kaki ini gengs juga membingungkan sekali, karena jika kita lihat dari keadaan laut dan arusnya, bisa saja bangkai kaki ini ya terbawa sejauh 1600 km. Yo, what's good gang? Balik lagi bersama gue, Randy dan I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they. kata pantai. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian gengs? Indah, menarik, menakjubkan, atau bahkan mengerikan? Ya, semua itu bisa disatukan gengs. Semua bisa saja ya dapat terjadi di pantai. Bagi sebagian orang akan menganggap gengs bahwa pantai sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai pengisi di hari libur, bersama anak, istri, atau bahkan keluarga juga gengs. Mengapa demikian gengs? Ya karena tempatnya bisa dibilang sangat luas ya. Terdapat juga angin yang selalu berhembus, iringan ombak yang terus menerus. Banyak sekali orang yang berkunjung ke sana untuk mengisi waktu luang mereka. Namun pantai terkadang tak selalu indah ternyata gengs. Ada juga pantai yang terdapat banyak sekali sampah yang berserakan di sana, seperti ranting-ranting yang tentunya akan mengurangi dari indahnya pantai tersebut gengs. Belum lagi gengs ya mengenai ombak. Nah, sewaktu-waktu ombak bisa saja tidak bersahabat terhadap kita gengs. Maka bisa saja terjadi bencana alam, bisa saja tsunami. Nah, terjadi bencana besar tentunya gengs. Mengerikan bukan? Bisa saja hanya sekejap dapat menghancurkan pemukiman warga, menghanyutkan banyak sekali manusia. Nah gengs, peristiwa mengerikan itu bisa saja terjadi, bisa saja membawa berbagai dari pakaian para korban-korban yang tidak selamat, bisa saja baju, celana, atau bahkan sepatu. Oke gengs, di video kali ini gue mau ngejelasin mengenai sepatu. Ada apa dengan sepatu? Nah, kejadian ini terjadi di pantai Salis. It's raining, it's pouring. The old man is snoring. He went to bed, bumped his head, couldn't get up in the morning. It's raining. Sejak tahun 2007, tampaknya sebuah misteri mulai tumbuh untuk warga Kanada dan juga Amerika. Terhitung gengs, telah 11 sepatu yang berisikan tulang kaki manusia telah ditemukan hingga tanggal 30 Agustus 2011. Entah apa yang membuat fenomena ini terjadi gengs. Polisi pun gengs masih di tengah kebingungan mencari pemecahan kasus ini. 11 kaki manusia yang ditemukan di sekitar perairan Laut Salis di Kanada dan Amerika Serikat. Nah gengs, kaki-kaki ini berasal dari 5 laki-laki, 1 perempuan, dan 2 lainnya. Belum diketahui jenis kelaminnya gengs. 2 di antara kaki-kaki ini saling berpasangan dan berasal dari 1 orang. Nah gengs, untuk kronologi ini sendiri ya, lebih tepatnya ya penemuan ini ditemukan di perairan Salis hingga 30 Agustus 2011. 8 kaki ditemukan di Kanada dan 3 kaki ditemukan di Amerika. Kaki yang pertama gengs ditemukan pada 20 Agustus 2007 di Pulau Jededia oleh seorang wisatawan. Saat sepatu ditemukan dan wisatawan ini gengs membuka kaos kaki di dalamnya, ia terkejut karena menemukan rangka kaki manusia. Sepatu yang ditemukan gengs yaitu berukuran 12 dengan merek Adidas. Sepatu jenis ini gengs ya diketahui diproduksi pada tahun 2003 dan ini hanya dijual di negara India. Nah, kerangka kaki ini gengs ditemukan berasal dari laki-laki. Kaki yang kedua ditemukan di Pulau Gabrida oleh sepasang pasutri pada 26 Agustus tahun 2007. Sepatu yang ditemukan berukuran 12 dengan merek Reebok yang diproduksi pada tahun 2004 dan dijual di seluruh dunia. Lalu gengs, untuk kaki yang ketiga ditemukan pada 8 Februari tahun 2008 di Pulau Valdez. Kaki yang ditemukan adalah kaki yang mengenakan sepatu Nike dengan ukuran 11, sneaker dan kaos kaki.
Sepatu Nike dijual di Kanada dan Amerika pada tanggal 1 Februari tahun 2003 hingga 30 Juni 2003. Lalu gengs, untuk kaki yang keempat yaitu ditemukan pada tanggal 22 Mei tahun 2008 di Pulau Kirtland. Sepatu Nike berwarna biru dan juga putih yang diproduksi pada tahun 1999. Kaki ini adalah kaki seorang wanita ternyata gengs. Untuk kaki yang kelima gengs, ditemukan pada tanggal 16 Juni 2008 mengambang di pantai di dekat Pulau Westam. Sepatu ini ditemukan oleh 2 orang pendaki gengs. Kaki yang ditemukan ini cocok sekali dengan kaki-kaki yang ditemukan di Pulau Valdez. Nah, untuk kaki yang keenam gengs, ditemukan pada tanggal 1 Agustus tahun 2008 di pantai dekat Peach, Washington. Sepatu yang ditemukan saat itu berukuran 11. Lalu untuk kaki yang ketujuh ditemukan di Richmond pada 11 November tahun 2008. Kaki ini ditemukan mengambang di Pulau Fraser. Kaki ini diklaim adalah pasangan kaki yang ditemukan di Pulau Kirtland. Nah, lalu untuk kaki yang ke-8 gengs, ditemukan kembali di Richmond pada tanggal 28 Oktober 2009 di dalam sebuah sepatu Nike dengan ukuran 8,5. Penyelidikan polisi menyimpulkan kaki ini gengs berasal dari warga Vancouver yang diberitakan hilang sejak tahun 2008 silam. Untuk kematiannya gengs tidak ada tanda-tanda pembunuhan di dalamnya. Lalu gengs untuk kaki yang ke-9 ditemukan pada tanggal 27 Agustus 2010 di Pulau West Bay, Washington. Nah, kaki ini gengs diperkirakannya yaitu kaki seorang perempuan apabila dilihat dari ukuran sepatunya. Nah, untuk kaki yang ke-10 ditemukan di Tacona, Washington pada 5 Desember 2010. Kaki ini adalah kaki kanan seorang anak laki-laki dengan ukuran 6 di dalam sebuah sepatu boot. Nah gengs, untuk sepatu yang terakhir atau yang ke-11 ditemukan di Valsecre, Kanada pada 30 Agustus 2011 dengan sepatu berwarna putih dan juga biru. Pada tanggal 18 Juni 2008 sebenarnya gengs, ditemukan juga sebuah sepatu yang berisi tulang di Pulau Vancouver. Tetapi diketahui kaki ini bukanlah kaki manusia, tetapi kaki hewan yang dimasukkan ke dalam sepatu gengs dan diisi dengan rumput laut. Setelah ke-11 kaki ini ditemukan gengs, beberapa sepatu yang secara sengaja diisi dengan tulang kaki dan juga daging hewan ditemukan di pantai Pulau Oak, Kanada. Nah gengs, dari kejadian-kejadian ini dari penemuan sepatu yang berisikan kaki manusia ini ternyata terdapat teori-teori yang bermunculan gengs. Nah gengs, untuk teori-teorinya sendiri seputar penemuan kaki-kaki ini, perakiraan awal menyatakan kaki-kaki ini berasal dari orang yang mengalami kecelakaan perahu boot maupun pesawat di perairan ini gengs. Berdasarkan bukti bahwa di kaki-kaki ini terlihat terlepas secara alami dari bagian lainnya. Terlihat gengs, tidak ada bekas potongan atau benturan dari benda lain. Mengenai asal-usul dari kaki ini gengs juga membingungkan sekali. Karena jika kita lihat dari keadaan laut dan arusnya, bisa saja bangkai kaki ini terbawa sejauh 1.600 km. Nah gengs, ada teori lain yang mengatakan bahwa kaki-kaki ini berasal dari korban tsunami Asia pada 26 Desember tahun 2004. Dengan melihat sepatu-sepatu yang digunakan berasal dari tahun 2004 dan juga sebelumnya gengs, dan juga ada salah satu sepatu yang dijual eksklusif di India. Nah dari teori ini gengs 26 Desember 2004 ini merupakan peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh, yang terjadi di negara kita gengs. Lalu gengs sebenarnya penemuan sisa-sisa tubuh manusia di pantai adalah hal yang wajar gengs. Badai bisa saja mengikis benda-benda yang terkubur di pantai dan juga bisa saja gengs menghanyutkan benda-benda yang berada di lautan yang terdampar di laut. Karena orang hilang dan juga orang yang tenggelam di laut adalah hal yang sering terjadi. Terlepasnya antara kaki dan telapak kaki dapat terjadi karena pembusukan gengs. Terlepasnya antara kaki dan juga telapak kaki dapat terjadi karena proses pembusukan. Engsel pada kaki relatif lemah dan udara yang terjebak atau berada dalam sepatu memungkinkan gengs sepatu untuk tetap terapung.
Tetapi gengs, penemuan dari kaki-kaki ini ya berasa sedikit ngeganjel karena kejadian yang sering terjadi dalam kurun waktu yang beberapa tahun terakhir, dan juga ditemukannya hal yang sama di belahan atau tempat lain di dunia ini gengs. Nah, di tengah berbagai penyelidikan yang sedang dilaksanakan hingga kini gengs ya, akankah kaki ke-12 ditemukan? Kita lihat saja nanti gengs. Jadi bagaimana guys menurut kalian mengenai peristiwa ini, mengenai penemuan kaki dan juga sepatu? Menurut kalian bagaimana guys? Kalian bisa komen di bawah mengenai kisah ini guys. Oke guys, sekian perjumpaan kita kali ini guys ya. Salam anak kelas, salam mahasiswa. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass